Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abang? Sehat? Alhamdulillah sehat Masya Allah, walafiat. luar biasa nih. Abang kita masih usia boleh sepuh, tapi semangat ya menjadi teladan ini Abang. Oke, We Watch kali ini akan berbincang-bincang masalah ekonomi dalam konteks pembangunan yang tentu sekarang ini atau sudah beberapa tahun terakhir ini bisa dikatakan megap-megap. Nah, mungkin dalam konteks ini Bang Asri bisa menyampaikan kira-kira sektor mana dalam konteks ekonomi yang memang perlu ada gebrakan karena memang selama ini menjadi persoalan terserius. Monggo Abang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ya kalau kita bicara ekonomi itu harus dikaitkan dengan dua hal. Ya. Arus uang dan arus barang. Ya. Selama ini yang saya lihat kebanyakan menteri masih mengutak-ngutik uang saja. Uang. Ini uang berlebih, ayo investasikan di sini. Ya. Tapi sektor ini yang mana gitu kan persoalan gitu. itu. Ya. Karena kalau kita alokasinya salah, uang itu ditaruh di tempat yang salah, nggak beranak itu uang itu. Iya, nggak berkembang ya. Nggak berkembang. Sehingga konteks pembangunan menjadi idle atau menjadi macet. Betul. Bahkan gitu ya. Tapi dengan fakta sejumlah pembangunan real seperti masa lalu ada pembangunan jalan tol, ada mungkin juga termasuk sarana kereta wus dan sebagainya. Apakah itu bukan sebuah data yang sesungguhnya terkait dengan sirkulasi keuangan juga atau gimana? Sektor bus ya termasuk sektor real. Hanya saja sebetulnya kan itu bukan barang baru, itu hanya meneruskan tahun 2014 Jokowi waktu mulai melangkah tanpa modal apapun dalam pikirannya, kecuali dia hanya utang dan utang mendapatkan jabatan presiden yang di luar pikiran dia. Iya. Saya melihatnya begitu. Gimana dengan sektor real yang sekarang yang sedang ada tanda-tanda gebrakan dari Menteri Keuangan sekarang, Purbaya? Kalau kita mau jujur ya, yang paling gampang tuh sektor real mau digebrak itu masalah pertanian. Kenapa? Karena rakyat kita adalah by nature adalah rakyat kita itu adalah seorang petani dan nelayan. Iya, Oke. Kenapa kita tidak mau menggebrak sektor itu? Itu yang bisa banyak dikerjakan oleh rakyat kita. Iya, oke. Saya ada 3 orang pembantu di rumah. Saya tanya, kenapa kamu kerja? Nggak ada kerjaan Pak, nyari duit di sini. Jadi poinnya adalah itu. Iya. Sekarang kita jujur saja mengatakan bahwasanya Indonesia ada duit katakanlah kalau mau dibilang idle, duitnya idle. 7,3 miliar dolar di Allah taruh di atas tanah Mangrove Aceh Darussalam. Itu sampai sekarang tidak dikembangkan. Kalau kayak binatang tidak diternakkan gitu. Iya. Ya. Kenapa itu tidak diternakkan? Karena mungkin nggak tahu apa yang mesti dikerjakan. Lah, ya mudah-mudahan We Watch bisa memberikan sumbangsi pikiran. Saya sih dengan hormat kepada Purbaya, tapi kita harus tahu juga bahwa dia bukanlah orang yang tahu segala banyak, yang enggak juga. Bahwa saya respect dengan dia satu hal. Dia orangnya sangat lurus, sangat berani mengemukakan bahwasanya kerja Menteri Keuangan yang lalu itu ngaco. Menteri Keuangan sebagai kasir negara kok disuruh-suruh sama Jokowi, suruh bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Jadi saya melihatnya seorang Dr. Sri Mulyani Indrawati kok nggak punya harga diri, kok katanya Menteri Keuangan terbaik versi Bank Dunia, tapi kok versi Bank Dunia kok dimain-mainin sama orang Mr. Planga Plongo dari Solo. Iya.
Kembali ke pertanian, Abang. Sekarang ini kan Menteri Pertanian Amran, itu kan juga gebrakannya luar biasa. Ya. Tapi kemudian berhadapan dengan oligarki yang bermain di wilayah import, gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana antara gebrakan Amran dalam konteks maksimalisasi sektor pertanian, tapi berhadapan secara diametral dengan ambisiusitas kalangan oligarki di sektor pangan. Menurut Abang gimana? Kita harus jalan terus dalam arti begini. Kita kalau mau memberikan pekerjaan kepada mayoritas rakyat Indonesia, berarti kita bangsa yang mengerti, bisa membaca dokumen APBN. I see. Kalau tanpa dokumen APBN, kita mau sebagai bangsa mau melakukan apa di sini nggak ngerti. Ya kan nggak bisa apa namanya pembangunan itu nggak ada dokumennya, tidak ada apa diskusinya yang mendalam. Dulu zaman Soeharto saja, Soeharto itu seorang anak petani, dia nature-nya anak petani, tapi dia sangat banyak belajar dari petani-petani. Dia suka bikin kebun capir, nanyakan gimana Pak kalau begini. Jadi Pak Harto itu anak petani yang dapat masukan dari anak petani, dari para petani. Nah, di samping itu dia juga Soeharto ingin memodernisasi sektor pertanian, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada para guru besar pertanian dari IPB, dari Unpad, dari UGM dan sebagainya untuk membantu beliau sebagai Menteri Pertanian dan Menteri Muda Pertanian. Sebagai contoh, istri saya punya om namanya Profesor Dr. Insinyur Syarifuddin Baharsyah, Menteri Pertanian itu dia. Istrinya pun juga Menteri Pertanian. Betul. Kartika nggak salah ya? Kartika, Oke. Sekali lagi, Pak Amran benar-benar menjalankan tugas secara maksimal untuk menciptakan, menumbuhkan sektor pertanian, membangkitkan dan sebagainya. Tapi sisi lain, pada saat itu dan bahkan juga sekarang masih kelihatan, Jokowi masih memainkan peran penting terhadap para oligarki tadi, yang kemudian mereka difasilitasi kebijakan sebagainya. Arahnya adalah mereka ini menjadi ternak untuk menjadi pelaku importir katakanlah. Nah, ini kan menjadi tantangan besar bagi sektor pertanian. Abang gimana melihatnya ini, Bang? Ya, itu sebagai salah satu perjuangan dari Dewan Menteri Kabinet ini adalah juga bagaimana membuat program yang jangan diintervensi oleh kepentingan oligarki. Itu satu yang harus diwaspadai. Oligarki itu kapanpun dan dimanapun selalu ingin mencari keuntungan. Prinsip bisnis. Ya begitu. Jadi kita yang jangan mau dikalahkan oleh mereka. Kita sebagai bangsa Indonesia harus membantu NKRI, membantu rakyat Indonesia yang banyak menganggur. Nah, di kota-kota besar seperti Karawang, Bekasi, dan yang dekat-dekat itu banyak sekali orang-orang yang asalnya anak petani, tapi sekarang mereka bekerja di sektor yang sangat jauh dari pengertian pertanian. Mereka bekerja jadi cleaning service di mall, jadi satpam di mall. Nah, kenapa Menteri Pertanian kita tidak berinisiatif? Cobalah kita manfaatkan orang-orang pribumi asli yang tidak bekerja bukan karena tidak mau bekerja, karena memang tidak dibuka kesempatan itu untuk pribumi. Harusnya kita ada uang yang tadi saya katakan 7,3 miliar dolar. Sebagian sisihkanlah untuk memodernisir sektor pertanian. Kita ingat sekali bahwasanya berapa tahun yang lalu Mas Jokowi itu
ngeledek petani-petani Indonesia dibawakan alat-alat pertanian seperti traktor. Seakan-akan ini loh nanti sampean aku kasih ini, tapi keesokan harinya ternyata diambil lagi. Itu kan kurang ajar kalau saya bilang begitu. Ini presiden apa kayak begini, kurang ajar kalau saya bilang. Kira-kira dengan kehadiran Pak Purbaya sebagai orang ekonomi, orang keuangan, kebijakannya akan berusaha menstimulasi sektor pertanian dan bahkan yang lain atau gimana? Secara logika ya betul, karena begini. Jadi tugas menteri yang tidak sangat penting yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan nasional yang tercermin di dalam GNP setiap tahun itu. Nah, GNP itu bisa bertambah kalau rakyat di Indonesia itu memberikan kontribusinya bekerja. Bekerja apa saja, apakah di sektor pertanian atau bukan. Nah, ini yang saya kira harus harus didorong kuat. Saya sebetulnya pengen sekali ketemu Pak Purbaya. Pak Purboyo. Kan saya suka baca komik dulu. Purbaya ini kan adalah salah satu wayang yang suka membela kebenaran. Purboyo, Raden Purboyo itu pembela Amarta, kerajaan Amarta. Iya kan? Tapi apa ini sebuah kebetulan nama atau kira-kira feeling apa bacaan abang gimana? Ada kesamaan, ada keterpanggilan ideologis dengan nama itu atau gimana? Ya mudah-mudahan sih beliau sih nggak jelek-jelek amat lah ya. Saya justru kaget juga. Pak Purbaya itu waktu tahun 2014 namanya nggak begitu dikenal. Waktu ribut-ribut soal UUS ya. Itu Jokowi pada waktu itu masih jalan sendirian ya. Nggak ada tuh anak-anak ITB seperti Purbaya yang membela dia. Saya kalau ketemu dengan beliau saya mau kasih selamat dia. Pagi dia sebagai orang Islam saya bilang ingat orang Islam itu bertanggung jawabnya bukan di dunia ya. Oke, Abang. Saya kira obrolan kita dengan senior kita dari ekonomi Universitas Indonesia, Bang Asril, saya kira cukup memberikan pendorongan kuat. Ada penguatan-penguatan di sektor real dan kemudian harapan ada penggenjotan di sektor pertanian. Harapan kita adalah tidak hanya aktornya ya, dan hal ini adalah Menteri Pertanian yang bersikap tegas dan jelas, tapi juga ada dukungan maksimal dari Menteri Ekonomi, Keuangan maksud saya, sehingga ada antara program dengan realisasinya sehingga menjadi kekuatan yang sinergis. Saya kira ini perbincangannya akan berlanjut lebih jauh dan menarik, apalagi kalau kita mencoba membaca atau menerjemahkan lebih jauh tentang Purbayanomics. Dan hal ini mungkin kita nanti bisa episode berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. OE Watch, Veritas, Probitas, Justisia, keadilan untuk bangsa, UE Kampus Perjuangan. Amin. Racikan berita